perang ini kan sebenarnya kan di dalam Israel sendiri pecah. Di antaranya karena banyak pihak yang menilai perang ini juga dalam tanda petik sengaja diulur oleh Netanyahu. Ada kepentingan apa dia? Kepentingan pribadinya. Pribadi, Ustaz? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan masih di topik spesial pembahasan seputar Palestina. Kita butuh untuk mengingat bagaimana genosida dari Israel kepada saudara-saudara kita yang bulan ini genap 1 tahun. Dan tentunya bareng guru kita ada Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Ustadz, sebelum berbincang lebih jauh tentang mungkin ada analisa yang butuh disampaikan di kesempatan kali ini. Kalau tidak salah di momen genosida kali ini dinamain Tufan Al-Aqsa Ustadz ya? Itu ada catatan Ustadz dari nama yang apa artinya dan kenapa dinamain itu? Tampaknya memang bismillah. Tampaknya memang setiap edisi itu ada nama sendiri. Kali ini nama yang diberikan oleh para pejuang Palestina itu adalah Tufan Al-Aqsa. Ya, Tufan artinya ya badai ya, badai Al-Aqsa. Artinya ini intensitasnya menunjukkan lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya sebagai peringatan kepada Zionis dalam hal ini. Oh, artinya badainya untuk Zionis? Oh iya dong. Bukan bagi Palestina? Enggak. Bahwa apa yang kami lakukan ini badai bagi kalian. Kan itu. Artinya memang secara intensitas serangan baliknya juga lebih intensif dibanding serangan sebelumnya. Dan targetnya dari awal, artinya dari sejak 7 Oktober tahun lalu, gitu ya. Ini kita kebetulan tapping ini di tanggal 7 Oktober juga. Persis ya. Artinya ketika mereka memulai itu, mereka sudah punya target dalam arti bahwa yang akan kami lakukan itu akan menjadi badai yang menggulung kalian, gitu ya. Dan tentu saja kita ketahui selama sepanjang 1 tahun ini bahwa memang Israel sebenarnya jelas tidak berdaya gitu loh, tidak berkutik. Ini kan yang paling lama kan, 1 tahun. Dengan catatan Israel tidak punya, atau Zionis dalam hari ini tidak punya strategi dan target yang jelas gitu loh, apa dan kapan kan gitu. Ini terus berlangsung sehingga dalam bahasa para pengamat Muslim atau pengamat Arab itu memang ini yang dilakukan itu adalah istinzaf, jadi menyedot energi dan kekuatan lawan gitu kan, sampai betul-betul lemas sendiri gitu kan. Dari Zionis atau kedua belah? Zionis ya tentu saja yang sedang itu. Artinya diulur betul ini kan. Di satu sisi artinya diladeni, maksudnya bukan diulur, artinya diladeni betul gitu loh. Artinya kalian bisa bertahan seberapa lama, kami juga bisa bertahan lebih lama kan gitu. Ya. Tapi 1 tahun Zat, itu artinya kan biayanya, apalagi kalau data sebelumnya kan disampaikan 36.000 serangan. 3.600 serangan. 3.600. Ya. Artinya hampir 10 kali serangan setiap harinya tuh. Kalau dibagi rata. Iya. Itu kan biayanya pasti besar banget. Lah itu dia, makanya ini kan menyedot segala energi yang dimiliki kan. Artinya bukan sekedar kekuatan lawan dalam arti personil tentara gitu. Itu kan jelas banyak yang tewas, kemudian juga tentu saja belum secara psikis ya. Dan itu terbukti dengan ribuan tentara Israel yang resign.
yang resign, yang kemudian menjadi pesakitan kan, jadi di rumah sakit jiwa kan. Jadi kemudian dipastikan sebagian di antara mereka tidak akan mungkin lagi untuk bisa terjun kembali gitu kan. Dan ini kita bicara tentang ini aja dulu, tentang yang terlibat dalam dunia militer, belum lagi yang terdampak kan, itu kan luas sekali kan. Jadi sampai hari ini banyak katakanlah penduduk, dalam hal ini penduduk penjajah gitu ya, Zionis yang keluar dari kantong-kantong pemukiman mereka, baik itu di selatan yang dekat dengan Gaza ataupun di utara yang dekat dengan Lebanon gitu. Dan mereka belum kembali sampai hari ini gitu. Artinya belum kembali ke ini, artinya dalam 1 tahun mereka menjadi pengungsi. Jadi di dalam Zionis sendiri ada pengungsi sekarang. Ada sebagian tentu saja yang keluar negeri, ada yang di dalam. Dan itu menjadi catatan tersendiri ya. Di dalam sebuah kata mereka mengklaimnya negara gitu ya, negara haram tentu saja. Yang begitu kuat segala sesuatunya menurut data gitu, atau menurut klaim, itu kemudian ada pengungsi dan dalam 1 tahun tidak bisa kembali. Itu artinya apa? Itu yang kenapa kemudian menurut saya pengejauhan tahan gitu dari tufan atau dari badai itu gitu. Dan betul-betul ini nggak sesederhana yang dibayangkan. Itu tidak, kita jangan melihat Israel sebagai satu entitas yang normal gitu loh. Artinya dalam arti biasa-biasa saja gitu. Enggak, mereka memiliki segalanya untuk memenangkan seharusnya kan gitu. Tapi kenyataannya kan itu. Jadi makna dari tufan itu memang berlaku betul, artinya terjadi betul di lapangan bagi mereka. Tidak hanya ancaman ya, ternyata benar-benar dirasakan oleh mereka ya. Sangat dirasakan lah, jelas. Kan semua sektor kan jeblok, investasi jeblok, kemudian wisata, apalagi wisata habis, kan semuanya jeblok gitu. Secara ekonomi gitu. Tiap wilayahnya nggak ada yang aman tuh buat mereka. Ya, dan yang paling penting itu adalah mereka tidak memiliki rasa aman gitu. Dan itu tekanan untuk semua. Artinya untuk masyarakat sipil, untuk militer, dan untuk politisi kan gitu. Ini berbanding terbalik kalau saya lihat tayangan-tayangan di saudara kami di Palestina yang mereka bisa ya ibadah, kemudian bahkan ngopi-ngopi di tengah reruntuhan itu saja. Artinya masih bisa menikmati itu, berbeda dengan di sebaliknya ya. Ya sebenarnya pasti mereka menderita ya, nggak mungkin enggak ya. Cuman ada kesiapan mental yang lebih gitu loh. Itu yang berbeda dengan, artinya saya rasa masyarakat atau orang-orang Israel, orang Israel tidak siap sama sekali untuk itu, nggak kebayang gitu masalahnya. Karena bagi mereka ekspektasi berada di tanah Palestina itu sebagai pemilik kan, pemilik dalam arti yang sesungguhnya kan. Dan itu yang tidak mereka dapatkan kan, apalagi dengan tekanan yang luar biasa ya. Sekarang kan ideologi militer. Nah, kalau kita bicara nih ya, sebenarnya kan penting kita memahami ini gitu. Ideologi militer Israel itu sudah tidak lagi berlaku, dalam arti tidak bisa mereka pertahankan. Ada yang disebut diantaranya gitu, escalation dominant gitu ya. Apa tuh, Ustaz? Jadi mereka itu selama 80 tahun gitu, ya artinya sampai terakhir ini gitu. Itu kan mempertahankan itu salah satu atau bagian dari ideologi militer mereka, bahwa kalau ada satu kekuatan yang menyerang mereka, maka mereka akan balas secara bertubi-tubi, brutal sampai habis gitu loh. Itu salah satu ideologi militernya. Itu kan mereka lakukan dalam perang-perang sebelumnya dengan Arab. Dan itu memang declare kayak gitu. Iya, memang mereka nyatakan itu, mereka lakukan itu gitu loh. Tapi kan ya kan kebrutalan tentara-tentara Zionis itu kan semua tahu kan kayak gimana gitu kan. Kalau menghabis itu nggak tanggung-tanggung gitu. Tapi sekarang gitu loh, apa yang mereka lakukan dengan 1 tahun ini? Kan 7 Oktober itu jelas lah memang para pejuang Palestina itu kan memulai dalam arti memang menyerang kan 7 Oktober itu.
Terus sekarang balasannya selama 1 tahun itu. 1 tahun itu kan bukan berarti memang mereka betul-betul menguasai semua lini gitu loh. Justru setahun itu karena mereka memang tidak menguasai gitu loh. Artinya tidak bisa memenangkan gitu loh. Kalau sekarang seharusnya kan memang betul-betul memastikan bahwa lumpuh gitu lawan tuh, habis gitu. Ini kan enggak kan 1 tahun ini. Bahkan tidak juga dikatakan mendominasi. Jauh gimana mendominasi, sekarang kan mereka yang justru dari selatan gitu loh, Gaza gitu ya. Dari utara ada Libanon. Nah, ya melebar tuh satu. Oke kan? Artinya Libanon kan jelas bisa menyerang mereka. Ditambah Iran sekarang masuk menyerang mereka. Sebelumnya Yaman, Houthi kan gitu. Libanon termasuk yang dipertimbangkan nggak sama Israel? Jelas lah gimana. Kalau Iran kan ya oke. Ya, karena Libanon nggak mungkin juga dalam arti Hizbullah ya, nggak mungkin dilepaskan dari Iran kan pada dasarnya ya terlepas dari isu belakangan gitu ya. Tapi yang jelas itu tidak bisa lepaskan dari jelas lah, pastilah gitu loh. Bagaimanapun itu tidak bisa diingkari gitu loh. Bagi mereka itu adalah nyata gitu. Dan ya itu efeknya saya katakan ada pengungsi-pengungsi dari atau di bagian utara yang mengungsi kan jelas ada gitu orang-orang Israel gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang itu serius gitu loh. Nah, saya rasa kita harus objektif dalam hal ini gitu, bahwa itu ada bobot, memang jelas ada bobot tekanan, ada bobot ancaman yang mereka rasakan. Yang jelas dari 12 atau 13 kekuatan apa istilahnya ya, satuan lah gitu kekuatan Israel itu kan 6 sekarang dihadapkan ke utara gitu ya, ke arah Libanon gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sangat serius sekali gitu. Nah, yang maksudnya yang jelas gitu, mereka mencoba melancarkan serangan ke Yaman, ke Hudaidah contohnya gitu. Tapi kan apakah kemudian Houthi jadi habis gitu? Kan enggak kan gitu. Tetap menjadi ancaman gitu ya. Nah, ala kulli hal maksudnya ideologi militer yang mereka anut itu selama 8 dekade ya, 80 tahun. Dan itu tentu saja mereka penting untuk berpegang dengan itu kan. Ini ideologi loh, ideologi militer itu. Termasuk masalah pertahanan kan, ideologi militer kan bertahan dengan sangat kuat dengan segala kecanggihannya gitu. Tapi kan dari sejak 7 Oktober aja jelas-jelas itu yang kemudian artinya ideologinya itu diruntuhkan gitu oleh dari sejak 7 Oktober yang lalu oleh Hamas kan. Dengan apa namanya? Para layangnya itu gitu. Itu kan ditembus itu apa namanya? Domnya itu kan. Iron Dome-nya itu. Padahal itu bagian dari ideologi militer mereka gitu. Dengan segala kecanggihannya, dan kemudian juga rudal-rudal Hamas juga bisa tembus gitu lah. Jadi jangan dilihat seberapa besar efeknya gitu loh. Alah, paling kalaupun tembus cuman kecil aja gitu. Loh, jangan melupakan efek psikologis gitu loh. Apalagi ketika pertahanan yang tidak bisa ditembus itu menjadi ideologi militer mereka gitu loh. Ketika sanggup ditembus oleh lawan, itu artinya apa? Artinya rukun imannya runtuh gitu loh. Rukun imannya runtuh itu. Dan ini penting sekali gitu loh. Dan terus kemudian dibuktikan sampai hari ini juga dengan rudal Iran juga sama tembus. Jadi jangan lihat masalah seberapa merusak gitu loh. Efek rusaknya, daya rusaknya gitu. Itu oke, itu satu persoalan tersendiri. Tapi bahwa pertahanan mereka bisa ditembus itu sudah batal itu rukun imannya. Ideologinya, akidahnya batal. Itu masalahnya gitu loh. Jadi ini saya mengutip narasi dari seorang pengamat politik Timur Tengah gitu ya, Profesor Sami Al-Irian gitu, bahwa memang ideologi militer Zionis itu sudah terbukti selama 1 tahun ini sudah tidak bisa mereka pertahankan. Mereka kebobolan gitu loh, bukan kecolongan, kebobolan gitu ya. Dan betul-betul bukan lagi goyah gitu. Ini sudah retak-retak gitu loh, sudah tidak mudah untuk mereka rekatkan kembali gitu. Itu dia gambarkan seperti itu gitu loh. Profesor Sami Al-Irian. Jadi 1 tahun ini tadi kita kembali ke relevansi istilah gitu loh. Ketika
para pejuang Palestina menyebutnya sebagai tufan gitu. Itu memang perwujudannya gitu, pembuktian di lapangannya sangat nyata. Itu betul kayak badai menggulung bagi mereka, gitu loh. Artinya fakta di lapangan menunjukkan itu, gitu loh. Dan itu kan juga tetap pejuang Palestina masih dalam blokade saat ya. Nah, ini saya mengutip, saya tentu bukan ahli strategi dalam arti pengamat militer. Saya mengutip dari Jenderal Faiz Duwairi. Jadi saat ini gitu, sebenarnya di Gaza, di Rafah, memang mereka kelihatan begitu mengendalikan lapangan. Tapi sebenarnya itu ada semacam batas gitu ya. Ada blok gitu. Di blok mereka atau di blok yang mereka kuasai, memang kelihatan mereka sangat mengendalikan lapangan. Tapi sebenarnya mereka itu kayak terhalang gitu loh. Jadi mereka itu tidak bisa tembus lebih jauh dari yang sekarang. Padahal sederhananya begini, kalau untuk dikatakan mereka menang gitu, ya mereka harus bisa melakukan penetrasi yang lebih jauh dari sekarang. Gitu. Jadi sekarang ini memang cenderung kelihatan ya tinggal saling balas serangan dari batas yang sudah ada gitu. Sekarang itu nggak kayak dulu kan ada pergerakan yang terus walaupun lambat tapi darat ya maksudnya. Kalau sekarang kan enggak. Darat, kita bicara darat lah. Karena memang kalau kita bicara masalah penguasaan lapangan dan kemenangan kan darat kan. Nah, jadi kurang lebih sudah mentok tuh pasukan Israel itu kata Jenderal Faiz Duwairi itu. Jadi mereka berada di zona 0 gitu ya. Jadi jaraknya itu sekitar 100 sampai 200 meter saja. Jadi antara dua kekuatan ini di jarak itu gitu. Jadi tinggal sekarang Anda mau masuk, tapi kalau masuk Anda harus pastikan betul-betul menang, gitu loh. Artinya melampaui 200 meter itu, 100-200 meter itu. Nah, kalau tidak bisa memastikan masuk menang, ya berarti habis. Jadi bukan berarti sekarang yang di Gaza itu sudah berhenti, enggak, barusan jadi meledakkan di Khan Yunis juga gitu. Artinya bentrokan itu. Tapi yang jelas di sini para pejuang Palestina itu masih betul-betul mengendalikan bloknya, gitu loh. Jadi laporan-laporan yang kemarin atau dulu bahwa mereka bergerak sekian meter, sekian ratus meter gitu kan. Sebenarnya kan memang di jarak yang memang itu jarak yang bisa memang kalian masuk gitu. Atau yang disebut oleh Jenderal Faiz Duwairi itu manatik rakhwah gitu ya. Memang itu bisa masuk gitu. Tapi ada satu batas gitu. Yang kalau Anda masuk gitu, Anda harus memastikan menang. Kalau nggak menang berarti Anda habis gitu loh. Itu yang sedang berjalan tuh sekarang gitu. Makanya kan mentok gitu di situ tuh. Mereka juga nggak bisa masuk lagi lebih jauh. Penetrasi itu nggak semudah yang bayangkan. Bayangkan ini sudah berjalan berbulan-bulan, berjalan 1 tahun, gitu lah. Artinya mereka belum memenangkan atau nauzubillah tidak memenangkan, gitu loh. Mereka tidak memenangkan dalam 1 tahun ini. Padahal secara senjata maupun dukungan nggak sebanding saat ini. Siapa yang nggak tahu itu? Ya Israel nggak bisa dibandingkan dengan pejuang Palestina, dibandingkannya harus dengan negara-negara besar, gitu loh. Sampai dengan Iran saja gitu ya. Iran itu kan negara terkuat di katakanlah kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, itu kan paling kuat kan Iran sekarang. Nggak ada yang lebih kuat dari Iran kan. Itu kan Israel masih unggul. Gitu loh, persenjataannya dan sebagainya. Coba negara haram sekecil itu gitu loh. Negara haram ya. Iya jelas lah. Ini istilah itu. Iyalah, negara haram itu. Kan gitu loh. Nah, jadi dengan data di atas kertas gitu, mereka di lapangan itu mentok, nuktot sifar kan, zona 0, gitu loh. Hanya 100 meter atau paling banter 200 meter. Ya, pokoknya silakan masuk kalau berani. Danger lah itu. Pastikan menang. Kalau nggak pastikan menang, Anda habis. Gitu. Ini artinya memang para pejuang itu belum habis lagi, masih sangat mengendalikan wilayahnya menjadi wilayah. Ya mereka kan memang terbatas kan, jumlahnya terbatas, persenjataan terbatas. Nggak mungkin mereka itu bisa mengcover atau coverage area mereka itu seluas Gaza, gitu loh. Makanya memang Gaza bisa dimasuki, cuman di batas tertentu Anda nggak akan bisa masuk lebih, kan gitu.
ini menunjukkan artinya memang dengan Gaza itu atau para pejuang Gaza itu masih betul-betul solid, masih betul mengendalikan, menguasaikan, dan Israel nggak bisa apa-apa. Nah, makanya kan kemudian jadi tanda tanya besar gitu ketika ada pergerakan dengan begitu nekat, tepatnya bukan berani gitu, mereka ke utara kan gitu loh. Karena sebenarnya ini langkah apa kan gitu. Anda belum memastikan kemenangan di selatan loh, ya dengan Gaza gitu loh. Tapi sudah bermain ke utara, ini artinya apa? Ini langkah nekat gitu loh, atau katakanlah langkah buntu sebenarnya. Sporadis aja. Sporadis jadinya. Iya betul. Kalau dokter Profesor Samir Irian mengatakan ini itu sporadis yang mereka lakukan. Dan di luar prinsip apa tadi militer mereka berarti? Ideologi. Ideologi. Artinya memang ideologi mereka sudah tidak lagi, setahun ini jelas mereka Komitmen tidak lagi ideologi. bisa mempertahankan ideologi militer mereka. Jelas itu sih kalau itu. Oke. Terus bagaimana dengan sosok yang ya pasti kita tidak bisa menutup mata tentang peran yang sangat dominan tuh, Netanyahu. Nah ini yang menarik dari analisa Profesor Samir Irian dan juga sebelumnya ada dari beberapa pengamat yang lain. Perang ini kan gitu sebenarnya kan di dalam Israel sendiri pecah di situ. Mereka nggak bersatu gitu. Di antaranya karena banyak pihak yang menilai gitu lah, perang ini juga dalam tanda petik gitu lah sengaja diulur oleh Netanyahu. Ada kepentingan apa dia? Kepentingan pribadinya. Pribadi kan? Iya dong. Kan Netanyahu sebenarnya kan sebelumnya sudah terdesak kan, artinya secara politis gitu loh. Itu terdesak kan di Israel. Di sana tetap ada pihak oposisi. Oh iya dong, dan kuat, jangan salah gitu loh. Bagaimanapun kita harus akui ya, artinya kalau dari tulisan siapa? Kok lupa saya. Seorang profesor, dia mengatakan, subhanallah, kok namanya lupa. Dia mengatakan bahwa di dalam tubuh Israel itu sendiri pengkotak-kotakan gitu loh, itu sangat-sangat kuat dan ekstrim. Sulit sekali untuk kemudian, artinya tidak mudah untuk mencari perekat lah gitu, katalisator. Sehingga mereka itu sebenarnya setiap saat bisa pecah. Ya ada bahkan ada pernyataan dalam artinya hasil penelitian almarhum Dr. Abdul Wahab Al-Masiri gitu loh. Beliau sampai mengatakan begini, di Israel tuh nggak ada istilahnya kayak semacam kalau kita tuh kayak undang-undang dasar kayak gitu, nggak ada gitu. Karena setiap kekuatan gitu, yang naik jadi pemenang gitu loh, dalam kekuasaan, mereka yang kemudian akan menetapkan undang-undang baru. Iya, gitu lah. Jadi siapapun yang kuat kemudian dan itu otomatis untuk bukan sangat berpotensi lagi. Itu memang berbeda dengan yang kepentingan kelompok-kelompok lain. Itu yang membuat kemudian memang intensitas konflik di dalam itu kuat sekali. Kan Netanyahu sudah terseret isu korupsi dan macam-macam. Intinya secara politis itu terancam sekali gitu loh. Nah, bagaimana kemudian dengan perang ini dia bisa bertahan? Kan gitu, secara politis. Ya dia bermain-main di jurang lah jelas sih kalau begitu. Sehingga kemudian kata Dr. Profesor Samir Irian, banyak pihak yang menilai bahwa ini ada kepentingan pribadi gitu. Jadi percampuran kepentingan pribadi Netanyahu ataupun kelompoknya gitu dengan perang ini agar dia bertahan lebih lama gitu di kekuasaan. Gitu. Karena kalau enggak ya dia bisa habis. Nah, gitu. Ini sisi lain yang menggembirakan kita kan sebenarnya. Ya kan kita mengira bahwa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita pikir mereka sesolid itu, padahal enggak juga. Cuman lemahan kita tidak memanfaatkan itu gitu loh. Untuk kemudian semakin bisa memecah gitu ya. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.